Setelah tekanan militer dan upaya diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat belum berhasil, Presiden Donald Trump kini malah mengumumkan apa yang disebutnya sebagai operasi ekonomi paling menghancurkan terhadap Iran. Trump tak hanya menargetkan ekonomi Iran, negara-negara yang memberikan dukungan ekonomi atau menjadi jalur perdagangan bagi Teheran juga diancam akan menghadapi konsekuensi ekonomi berat. Pertanyaannya, sejauh mana sanksi ekonomi mampu memaksa Iran menyerah atau justru memperluas konflik dengan menyeret negara-negara lain termasuk mitra dagang utama Iran seperti Tiongkok dan Rusia. Untuk membaca arah konflik dan dampak geopolitiknya, kita bahas bersama Heribertus Djaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional UGM, dan Fauzia Cempaka Timur, Analis Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Pak Djaka, selamat malam Mbak Cempaka. Selamat malam Mbak. Ya, ini kita dengar lagi seorang Donald Trump mengancam siapapun negara yang mau kerjasama dengan Iran akan diberikan hukuman dalam sisi ekonomi. Seberapa serius si Trump, apakah itu bisa diimplementasikan Pak Djaka? Pertama, itu adalah tindakan yang paling visible untuk saat sekarang. Kenapa? Karena serangan militer yang dilakukan oleh Amerika tidak terbukti efektif untuk mereda ataupun meruntuhkan semangat perjuangan dari Iran. Saya kira ini adalah policy baru, kebijakan baru Presiden Donald Trump untuk memanfaatkan jepitan ekonomi terhadap Iran dengan memberikan satu ancaman yang keras terkait dengan nilai ekonomi untuk mengisolasi Iran sebagai sebuah negara yang tergantung dari negara-negara tetangganya. Saya kira ini adalah langkah yang visible dari sisi ancaman ekonomi dibanding dengan ancaman militer. Ini adalah strategi baru Trump yang saya kira konsisten bahwa dia selalu menggunakan ancaman kekerasan, tetapi tujuannya adalah untuk memenangkan perang, tetapi tidak menggunakan kekerasan militer saat sekarang. Ini opsi yang paling visible untuk saat sekarang. Ya, apakah ancaman ini menurut Anda berhasil menekan Iran? Paling tidak dalam beberapa kesempatan kali ini menjadi sebuah alert ataupun menjadi sebuah awareness dari negara-negara yang berdekatan dengan Iran untuk mereka satu mempertegas posisi diplomasinya. Satu, terhadap Amerika mereka menyatakan netral, terhadap Iran mereka tidak mau juga digunakan sebagai tempat yang dianggap membantu Amerika, sehingga posisinya adalah dalam posisi tengah-tengah, dan ini mempertegas statement, mempertegas posisi dari negara-negara Teluk untuk sekali lagi netral, dan ini terbukti dari kebijakan yang menggunakan triangular diplomacy. Ketika ngomong sama Amerika mereka mencari aman, ngomong sama Iran mereka adalah teman dan saling membutuhkan. Untuk dunia internasional mereka tidak mau menyatakan kalau toh terpaksa harus melakukan tindakan maka ini adalah untuk bela diri. Saya kira ini posisi-posisi yang mengindikasikan memang ada aspek ekonomi yang sekarang menjadi titik tekan di dalam upaya untuk mengakhiri perang antara Amerika dengan Iran. Ya, Mbak Cempaka, disampaikan oleh Trump sebenarnya kan dia bilang bahwa Anda tahu siapa yang saya maksud. Katakanlah penyelundupan minyak, kemudian transfer tunai, rumah penukaran valuta asing, registrasi kapal, dan lain segala macamnya. Dia bilang Anda tahu siapa. Jadi sebenarnya si Trump ini mau komunikasinya sama siapa, negara mana, langsung terpoin. Dia nggak terpoin soalnya. Kalau kita lihat tentu ini bicara tentang negara-negara yang selama ini dianggap punya strategic partnership oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Tentu dua negara yang dianggap punya kedekatan strategic partnership adalah Tiongkok dan juga Rusia. Kita tahu negara-negara ini memang memainkan yang disebut dengan strategic ambiguity atau ambiguitas strategis, yang dimana dari sejak Februari Mbak Ilona kita lihat memang kedua negara ini bermain politik aman begitu ya, tidak mendukung Iran, tapi di sisi lain juga kita tahu di belakang layar masih terus melakukan bisnis dan juga perdagangan masih jalan terus begitu. Dan dalam konteks inilah sebenarnya kalau kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat, Trump melalui tweetnya itu adalah tentu saja kedua negara ini yang sebenarnya tentu saja kita lihat beberapa kali sebenarnya secara implisit disampaikan oleh Trump bahwa misalnya Tiongkok jangan coba-coba bantu Iran begitu, dan di sisi lain dia juga diingatkan gitu bahwa dia bersahabat dengan Putin, sehingga tentu ketika Putin memutuskan untuk membantu Iran maka ini akan merusak persahabatan antara Trump dan Putin. Jadi menurut saya sebenarnya pesan-pesan ini sebenarnya sudah cukup jelas begitu ya, namun memang tentu saja tidak disampaikan secara implisit. Jadi artinya ancaman si Trump ini justru berpotensi memperluas sasaran konflik.
Betul Mbak, tapi tentu kita lihat ada setidaknya beberapa hal Mbak, bahwa serangan ekonomi atau yang tadi disebut oleh Prof adalah financial strangulation begitu ya, berusaha untuk mencekik secara finansial Iran ini bukan hal yang baru bagi Iran sendiri Ya. gitu ya, bahwa secara selama lebih dari 39 tahun, 37 tahun gitu ya, hampir 40 tahun itu Iran ini sudah dicekik secara ekonomi gitu ya, diberikan sanksi. Namun ini yang justru ketika dalam konteks strategi asimetris, maka ketika dia telah berlatih selama 37 tahun bahkan hampir 40 tahun begitu ya, ini menciptakan resilience threshold atau batas ketahanan yang cukup tinggi bagi Ya. Iran, sehingga ekonomi yang ditambahkan belum tentu menurut saya dapat membuat Iran akan takluk dengan Amerika Serikat. Jadi menurut Pak Jaka seperti apa? Karena kan sebenarnya tekanan ekonomi sudah lama dirasakan oleh Iran, dilakukan oleh Amerika Serikat. Lalu kemudian sekarang Trump menyampaikan ancaman lagi akan ada perang ekonomi lebih besar. Anda melihat strategi ini akan efektif untuk menekan Iran? Satu hal yang harus kita lihat adalah keterkaitan Iran dengan negara-negara yang sudah dianalisis oleh Mbak Cempaka tadi. Ini adalah dua negara yang mensuplai infrastruktur ataupun transfer terkait dengan produk dari Iran, yaitu minyak, yang selama ini masih berjalan. Saya kira kalau itu sanksi ekonomi nanti, saya kira yang terjadi adalah apakah ini efektif untuk bisa menekan, mereduksi keterkaitan antara Cina dengan Rusia dan juga India misalnya. Nah, ini juga yang bisa menjadi tolok ukur utama keberhasilan efektivitas dari kebijakan ancaman ekonomi Trump terkait dengan yang akan dilaksanakan ke depan. Bagaimana mereka menghadapi Cina dan Rusia itu menjadi sebuah indikator yang menurut saya akan sangat sulit untuk bisa kita prediksi Oke, tapi ke depannya. sejauh ini menurut Anda bagaimana nanti sikap dari Rusia maupun Tiongkok? Tiongkok kita ketahui memiliki, dia cukup pragmatis begitu dalam perang ini. Anda melihat posisi Tiongkok nanti dengan ancaman si Trump ini seperti apa? Satu hal kalau kita lihat diplomasi Cina itu selalu nggak akan ada makan siang yang gratis. Dia memberi pasti dia akan menerima. Saya kira himpitan dari Amerika terkait dengan cekikan ekonomi itu pasti nanti juga akan ada deal-deal dalam level strategis, dalam level operasional yang pasti jangkanya panjang, yang melibatkan banyak pihak. Sehingga sekali lagi ketika kita melihat keberadaan Iran itu kan menjadi ekspor dari minyak yang dikuasai, dikonsumsi oleh Cina menjadi sebuah kebutuhan primer buat Cina. Saya kira nanti pasti ini akan terjadi prakondisi-prakondisi sebelum benar-benar Trump melaksanakan sanksi ekonominya untuk mencegah Iran. Jadi Mbak Cempaka, sebenarnya strategi Amerika Serikat ini berhasil tidak akan mendorong ataupun memaksa menekan Iran kembali ke meja negosiasi atau bahkan menyetujui persyaratan dari Amerika, atau sebaliknya yang kita lihat sekarang adalah Amerika yang tengah tertekan? Tentu kita lihat sebenarnya ini tadi pertanyaan Mbak sebelum break adalah apakah ini jalan keluar baru begitu ya, karena sudah terpepet begitu, dan saya setuju dengan statement tersebut karena sebenarnya sejak meskipun tadi kita tahu bahwa 40 tahun hampir 40 tahun dilakukan sanksi secara ekonomi, namun ada sebenarnya 3 hal Mbak yang baru dilakukan oleh Trump ini dalam konteks tekanan secara ekonomi. Yang pertama adalah melakukan pemotongan revenue flow bukan hanya dari Iran saja, tapi juga negara-negara yang masih menerima minyak dari Iran. Misalnya adalah Tiongkok tadi saya sebutkan. Salah satu distrik di Tiongkok, Shantung misalnya, seringkali menerima minyak yang disebut dengan teapot refinement begitu ya. Jadi dia menerima minyak dari Iran begitu, yang akhirnya disimpan oleh Tiongkok. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah dia melakukan, Amerika Serikat sendiri juga melakukan penekanan tidak hanya pada Iran, tapi juga negara-negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran. Misalnya Tiongkok tadi, namun juga ada beberapa negara lain, seperti misalnya India. Nah ini tekanan-tekanan terhadap yang disebut dengan customer, ini tidak hanya untuk Iran saja, tapi juga untuk customernya Iran. Jadi sanksi yang mau diberikan oleh Amerika Serikat itu tidak hanya untuk Iran, tapi untuk negara-negara yang menerima dari Iran atau menjadi customer. Nah ini yang sebenarnya hal-hal baru yang sebelumnya tidak dilakukan selama 40 tahun tadi. Yang terakhir tentu saja yang sering kali kita lihat dan saat ini ditekankan juga oleh Pete Hegseth adalah blokade. Nah blokade ini diperkeras, bahkan juga disampaikan kemarin oleh Pete Hegseth di Pentagon bahwa akan dilakukan repositioning. Jadi akan dilakukan reposisi baru di mana pasukan-pasukan ini direposisikan. Bahkan juga kita tahu salah satu informasi menyebutkan bahwa beberapa aset militer yang sebelumnya ditempatkan di Korea Selatan itu sudah digeser. Bahkan
dari Korea Selatan sendiri sudah menyatakan bahwa ini kekosongan ini akan berbahaya bagi Indo-Pasifik. Jadi ini menurut saya 3 hal yang sebelumnya belum dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya akan berhasil atau tidak, tentu ini kita harus lihat dulu efek 3 hal tadi yang sebelumnya yang selama 40 tahun belum pernah dilakukan oleh Amerika Serikat, sekarang dilakukan. Nah, ini kita lihat ke depan dan menurut saya window of analisisnya atau jendela analisis yang bisa kita lihat adalah sebelum tanggal 7 September, Mbak. Karena tentu Amerika Serikat akan berpacu dengan waktu karena di tanggal 7 September ini akan habisnya dari New World Resolution Act yang diaktifasi yang kedua pada saat serangan di Juli lalu, Mbak. Ya, soal berpacu dengan waktu, Pak Jaka. Ini kan konfliknya juga saling klaim Hormuz. Yang terbaru si Trump mengatakan bahwa Hormuz adalah milik Amerika Serikat, sudah dikuasai seperti itu. Lantas kemudian bagaimana dampaknya nanti kalau kita lihat kemarin-kemarin yang terjadi adalah gejolak harga minyak ini tentu akan mengganggu perdagangan termasuk net importer minyak seperti Indonesia. Pertama, ini memberikan satu stigma perang narasi secara klaim sepihak yang ditandingi juga dengan Iran untuk dia mempositioningkan kembali persamaan di antara mereka. Saya kira ini adalah perang persepsi untuk mengulur waktu sambil melakukan tekanan ekonomi, menekan dengan cara yang paling besar dengan memberikan serangan yang paling kecil. Saya kira ini adalah seni yang sedang dilakukan oleh Trump yang dia bluffing untuk mengurung ataupun membatasi ruang gerak Iran terkait dengan aktivitas ekonomi mereka dengan negara-negara supporting buyer-nya. Sekarang shadow fleet minyak Iran ke Cina itu masih berlangsung dan sebagai sebuah perdagangan last resort itu masih tetap berlaku. Sehingga saya kira ini juga menjadi sebuah analisis yang baru, menjadi sebuah model yang baru untuk nanti bisa menjadi sekali lagi pole positioning untuk mereka ketemu berdiplomasi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak secara taktikal, secara praktis yang bisa berdampak terhadap diri mereka dan juga buat negara-negara pengguna Selat Hormuz ataupun masyarakat internasional. Jadi sebenarnya siapa di sini yang paling begging, yang paling pengen maju ke perundingan, Pak Jaka Murdanda? Saya kira dua-duanya karena posisi mereka semuanya terjepit. Ini adalah menahan gengsi saja supaya mereka tidak kelihatan malu karena mereka sudah babak belur dalam perang menggunakan kekerasan bersenjata sehingga mereka menggunakan escape clause perang ekonomi, tekanan ekonomi yang ini akan menjadi sebuah soft landing dari kedua belah pihak yang terjepit masing-masing sehingga nanti yang terjadi adalah pada deal-deal praktis tapi tidak akan pernah mencapai apa yang disebut sebagai peace agreement yang sifatnya long lasting dan dapat dipaksakan. Ya, lalu Mbak Cempaka, bagaimana kira-kira responnya si Iran setelah misalnya Amerika Serikat kemarin mengklaim Hormuz, lalu kemudian mereka mengklaim California. Ini perang narasi yang cukup lucu begitu. Lalu kemudian apakah Anda melihat bahwa sikapnya Iran nantinya justru akan melakukan tekanan ke negara sekutu Amerika katakanlah, atau sebenarnya mungkin akan kembali melunak karena ini merupakan tekanan ekonomi? Oke, Mbak, jadi kalau kita lihat sebenarnya ada tadi gambarnya kenapa sih kok dia upload terkait dengan California. Sebenarnya ini adalah bentuk dari, jadi beberapa minggu yang lalu Mbak, Handala, salah satu kelompok dari cyber hackingnya Iran yang pro terhadap pemerintah Iran dan juga IRGC ini, mereka meretas data billing atau data pengeluaran air gitu ya di California, Mbak. Akhirnya data billing, data pengeluaran air gitu ya, tagihan airnya masyarakat California ini keluar di internet gitu. Dan dia bilang bahwa, Handala ini bilang bahwa saat ini kami hanya mengeluarkan datanya saja, bukan menghack sistemnya. Karena kita tahu di negara Amerika Serikat sistemnya itu bukan seperti manual, tapi sistem ini sudah terkomputerisasi, yang artinya kapanpun Handala berhasil menghack, tentu ini akan membuat serangan terhadap sistem air di California ini lumpuh begitu ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya gambar itu diupload oleh dari Iran sendiri begitu, menunjukkan bahwa sebenarnya sistem yang ada di California ini sudah dikuasai oleh Handala yang pro terhadap IRGC. Nah, kalau kita lihat tadi narasi-narasi ini akan terus berlanjut, Mbak, saya rasa. Jadi memang akan ada dari Amerika Serikat mengklaim kemarin terkait dengan Selat Hormuz adalah new territory of US gitu ya. Sebenarnya tekanan untuk Oman yang saat ini kita tentu tahu sedang berdiskusi secara ketat tentang substantif bagaimana pelayaran di Hormuz sendiri dengan Iran begitu, dan ini tekanan untuk Oman untuk tidak pro terhadap Iran begitu. Dalam konteks ini
tentu kita tahu di sebelum terjadinya perang bahwa Oman ini adalah sekutu dari Amerika Serikat di negara Teluk begitu, di wilayah Teluk, sehingga tekanan bagi Oman ini juga sangat penting dalam konteks si peta tadi. Jadi perang narasi ini akan terus terjadi, low intensity konflik bentuknya ekonomi juga akan terus terjadi. Namun Mbak, kita terus harus khawatir jika terjadi miskalkulasi Mbak. Ini tentu akan sangat berdampak bukan cuma buat Iran sama Amerika Serikat, tapi juga buat global. Karena kita tahu Mbak, saat ini itu sudah sekitar 140 juta barel tertahan di Selat Hormuz begitu sejak periode Februari hingga saat ini. Jadi kalau ini bertambah lama, perang atrisi berlarut meskipun tidak terjadi serangan yang sifatnya decisif, tapi terus-menerus seperti ini, maka global pula yang akan menjadi korbannya Mbak. Lantas bagaimana dengan sikap mungkin negara-negara sekutu Amerika Serikat? Mungkin agak repot ya Pak Jaka sekarang ini dengan kembali disampaikan ancaman oleh si Trump, tapi kemudian disambut lagi oleh Iran. Apakah kira-kira negara sekutu ini akan meminta Amerika melakukan sesuatu, maksudnya mendesak lah, ini sudah terlalu lama karena mereka juga dirugikan dalam hal ini? Satu, mereka mempertahankan sikap netral. Yang kedua, mereka mempertahankan sikap untuk menjaga jarak. Yang ketiga, saya kira mereka semua sepakat untuk kembali ke jalur perundingan. Ini adalah diplomasi formal yang di belakangnya itu pasti terjadi channel-channel komunikasi di antara negara-negara yang berkepentingan. Baik itu di Teluk, negara-negara Iran, ataupun yang sekarang sudah menjadi mediator tetap. Misalnya Pakistan, Qatar, dan Oman. Kita jangan melihat tampilan di depan, tetapi saat sekarang di belakang itu pasti sudah terjalin komunikasi-komunikasi yang sifatnya konstruktif. Kenapa? Karena negara-negara yang ada di samping ataupun tetangga Iran itu melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi untuk kembali ke jalur perundingan. Saya kira nanti sekali lagi akan terjadi deal-deal untuk mereduksi 3 isu utama, nuklir, Hormuz, dan sanksi. Yang ini pasti akan disepakati walaupun tidak akan sekali lagi menghasilkan peace agreement yang sifatnya long lasting dan dapat dipercaya dan dapat dipaksakan keberlakuannya. Jadi Mbak Cempaka, kalau misalnya hal ini terus semakin lama, perang semakin membesar, siapa yang paling dirugikan? Apalagi kalau kita lihat kalau dari sisi Amerika, mereka sedang dikejar waktu. Ya, sebenarnya kedua belah pihak punya strategic resilience gitu ya. Kalau dalam Amerika Serikat ini menang dalam tekanan secara koersi, pemaksaan, tadi kita bahkan dia punya opsi-opsi lain. Namun sebenarnya Iran sendiri punya ketahanan yang sangat tinggi begitu. Jadi kalau siapa yang dibilang tadi, saya setuju dengan Prof Jaka bahwa Prof bilang bahwa keduanya sebenarnya ingin langsung ke meja perundingan. Tetapi tentu saja kedua belah pihak ini ingin menang secara domestik Mbak. Wajah domestik ini akan terlebih dahulu begitu, karena di Amerika Serikat juga butuh untuk election, di sisi Iran sendiri dia butuh juga untuk keberlangsungan rezim. Jadi kedua belah pihak tentu ingin kemenangan yang cukup tinggi begitu, dan tentu saja Hormuz dan nuklir menjadi 2 poin yang penting untuk kedua belah pihak. Bagi Amerika Serikat sendiri terkait dengan Hormuz perlu untuk kembali ke periode yang awal, freedom of navigation, dan bagi Iran sendiri peraturan atau pengaturan tentang Hormuz ini penting untuk menjadi kedaulatan bagi Iran. Ya, semoga tidak ada miskalkulasi. Kalau miskalkulasi, semua dunia yang repot. Terima kasih Pak Jaka, terima kasih Mbak Cempaka telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu. Senang hati.